Kita sering berpikir kalau bumi ini abadi, rumah yang akan selalu ada untuk menjaga kita. Tapi hukum alam semesta berkata lain. Sama seperti manusia, planet kita lahir, tumbuh dewasa, menua, dan pada akhirnya akan mati. Hari ini kita tidak akan membahas tahun depan atau abad depan. Kita akan menekan tombol fast forward. Kita akan melompat jutaan, bahkan miliaran tahun ke masa depan. Dari pergeseran benua yang menghancurkan peradaban, hilangnya lautan, hingga saat matahari kita berubah menjadi monster yang lapar. Inilah kronologi kematian bumi menurut sains. Pemberhentian pertama, 250 juta tahun dari sekarang. Jika kamu punya mesin waktu dan mendarat di era ini, kamu tidak akan mengenali peta dunia. Lempeng tektonik terus bergerak dan akhirnya semua benua yang kita kenal akan bertabrakan kembali menjadi satu super benua raksasa, Pangea Ultima. Terdengar keren? Tunggu dulu. Pembentukan benua ini akan memicu aktivitas vulkanik ekstrim. Karena daratannya begitu luas, uap air dari laut tidak bisa mencapai bagian tengah benua. Akibatnya, sebagian besar permukaan bumi akan berubah menjadi gurun pasir yang panas dan brutal. Suhu ekstrim di siang hari dan beku di malam hari. Mamalia besar, termasuk manusia jika kita masih ada, akan sangat sulit bertahan hidup di neraka gersang ini. Mari lompat lebih jauh, 600 juta tahun ke depan. Ada satu ironi besar di sini. Seiring bertambahnya usia, matahari kita justru bersinar semakin terang. Luminositasnya meningkat. Panas ini mempercepat reaksi kimia pada batuan bumi yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer secara drastis. Kabar buruk. Tanaman butuh CO2 untuk fotosintesis. Saat level CO2 jatuh di bawah titik kritis, tanaman mulai mati massal. Hutan-hutan gundul, rantai makanan hancur total. Tanpa tanaman, suplai oksigen menipis. Ini adalah era kepunahan bagi hampir semua hewan multiseluler. Bumi mulai sunyi. 1 miliar tahun dari sekarang. Matahari kini 10% lebih terang daripada hari ini. Suhu rata-rata permukaan bumi melonjak hingga 47 derajat Celcius. Ini adalah titik balik yang fatal. Lautan mulai menguap. Air yang memberi kehidupan kini naik ke atmosfer dan menciptakan efek rumah kaca yang tak terkendali. Bumi bukan lagi planet biru. Kita berubah menjadi planet gersang, panas, dan beracun. Mirip seperti saudara kita, Venus. Di titik ini, kehidupan di permukaan bumi sudah resmi berakhir. Mungkin hanya mikroba ekstrim yang bisa bertahan di sisa-sisa genangan air bawah tanah. Di tengah kehancuran di permukaan, langit malam justru akan menyajikan pertunjukan termegah sepanjang masa. Sekitar 4 miliar tahun lagi, galaksi Andromeda akan menabrak galaksi kita, Bima Sakti. Tenang, ini tidak akan menghancurkan bumi secara fisik karena jarak antar bintang sangat jauh. Tapi langit malam akan berubah total. Kita akan berada di galaksi baru bernama Milkomeda. Sayangnya, tidak ada mata manusia yang tersisa untuk menyaksikan keindahan ini. Inilah babak terakhir, 5-7 miliar tahun lagi. Hidrogen di inti matahari habis. Keseimbangan gravitasi runtuh. Matahari kita mulai membengkak menjadi red giant atau raksasa merah. Ukurannya membesar ratusan kali lipat. Ia akan menelan Merkurius, lalu Venus. Bagaimana dengan bumi? Langit kita akan dipenuhi sepenuhnya oleh bola api. Batuan akan meleleh menjadi lautan lava. Atmosfer tersapu bersih ke angkasa. Bahkan jika bumi tidak tertelan, ia hanya akan menjadi batu hangus yang berputar di neraka.
Setelah amukan itu, matahari akan melepaskan lapisan luarnya menjadi nebula yang indah. Yang tersisa hanyalah intinya, sebuah white dwarf atau kerdil putih. Bintang kecil yang padat, seukuran bumi, tapi sudah tidak memiliki energi lagi. Matahari pun mati. Dan bumi menjadi mayat beku yang mengorbit dalam keheningan abadi. Terdengar menyedihkan? Mungkin. Tapi cerita ini seharusnya membuat kita sadar satu hal. Kita sangat beruntung hidup di era emas ini, di mana udaranya pas, airnya mengalir, dan mataharinya hangat. Hargai setiap detiknya, karena waktu tidak akan pernah terulang. Kira-kira di tahap mana manusia akan pindah planet? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk perjalanan berikutnya. Sampai jumpa.